Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanik Dewi Puji Lestari, NIM 3118057, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam video kali ini saya akan menganalisis teori stratifikasi sosial untuk mata kuliah sosiologi yang diampu oleh Bapak Samsul Bakri, Magister Sosial. Langsung saja, sebelum saya menganalisis teori stratifikasi sosial, saya di sini akan membahas tentang stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi sosial? Stratifikasi berasal dari istilah social stratification yang berarti sistem berlapis-lapis di dalam masyarakat, atau stratification berasal dari kata stratum yang berarti lapisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang bertingkat. Kemudian bagaimana pendapat tokoh sosiologi tentang stratifikasi sosial? Max Weber berpendapat bahwa stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu dalam lapisan-lapisan yang dilapisi oleh dimensi kekuasaan seseorang. Bagaimana sih bentuk stratifikasi sosial jika kita amati? Jadi bentuk stratifikasi sosial jika kita amati memiliki 3 kecenderungan. Yang pertama untuk kelas atas, yang kedua untuk kelas menengah, dan yang ketiga untuk kelas bawah. Kemudian bagaimana atau faktor apa saja yang membangun stratifikasi sosial? Yang pertama, ukuran suatu kekayaan. Artinya di sini kekayaan seseorang mempengaruhi pembangunan stratifikasi sosial itu sendiri. Yang kedua, ukuran kekuasaan. Ukuran kekuasaan di sini biasanya dilihat dari jabatan seseorang, baik itu yang menteri, gubernur, bupati, dan sebagainya. Kemudian ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan ini biasanya dilihat dari banyaknya orang-orang yang menghormati orang tersebut. Biasanya di sini kepala suku ataupun seseorang yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat. Yang keempat yaitu ukuran ilmu pengetahuan, atau biasa di sini bisa dilihat ketika ilmu pengetahuan tinggi, maka tingkat membangun stratifikasi sosial itu pun jauh lebih baik. Sebagai contoh adalah para agama, pemuka agama, tokoh agama, kiai, dan sebagainya. Dari keempat faktor pembangunan stratifikasi sosial tersebut, di sini saya akan membahas stratifikasi faktor pembangunan yang dilihat dari ukuran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita simak video berikut ini. Poin.
stratifikasi sosial. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin dihormati. Tingkat stratifikasinya pun ada pada lingkup orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi juga. Dari video itu kita belajar bahwa stratifikasi sosial memang mempengaruhi cara pandang dari seseorang kepada orang. Dari video tersebut, yaitu pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Benda Sirambo Brebes, Kyai Haji Labib Sodik Suhaimi memiliki ilmu pengetahuan yang istimewa, baik dan juga tinggi, sehingga para orang-orang, para santri berbondong-bondong untuk menghormatinya. Kemudian stratifikasi tersebut juga mengakibatkan beliau berkumpul dengan orang-orang hebat, orang-orang yang memiliki tingkat stratifikasi yang tinggi juga, karena beliau sendiri adalah orang yang termasuk golongan atas. Jadi bisa kita tarik bahwa analisis stratifikasi sosial pada ukuran ilmu pengetahuan itu sangat condong dan sangat mempengaruhi penilaian seseorang. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 tersebut memiliki ribuan santri yang sudah malang melintang dalam dunia pendidikan, baik yang sudah menjadi orang sukses ataupun masih menjadi orang biasa. Tetapi dari stratifikasi sosial tersebut bisa kita lihat bahwa tingkat ilmu pengetahuan itu seseorang sangat mempengaruhi circle pertemanan. Artinya bukan berarti seorang yang memiliki ukuran ilmu pengetahuan itu memandang rendah orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Justru dari keempat faktor, ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, bahkan ukuran ilmu pengetahuan, menurut saya pribadi yang lebih menghargai tingkat dari stratifikasi sosial bawah itu adalah orang-orang yang memiliki ukuran ilmu pengetahuan yang tinggi, di mana orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi akan selalu merangkul orang-orang yang berada di bawah, yang berada di tingkat stratifikasi, yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, yang tidak memiliki jabatan, yang tidak memiliki kekayaan, yang tidak memiliki kekuasaan, bahkan orang yang tidak memiliki kehormatan sekalipun. Banyak para ulama, para kiai, para ustadz, para pemuka agama, mereka merangkul semua golongan, tidak membedakan harta, tahta, maupun kekayaan. Artinya dari keempat faktor tersebut, stratifikasi sosial untuk ukuran ilmu pengetahuan itu sangat baik. Artinya banyak sekali orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi tidak memandang remeh orang-orang yang kelas bawah. Jadi dapat kita pahami bahwa stratifikasi sosial itu tidak hanya memiliki dampak yang negatif saja, negatif dalam artian pertentangan, perselisihan, tetapi ada faktor stratifikasi sosial yang merangkul semua golongan. Dalam hal ini menurut saya adalah ukuran ilmu pengetahuan sosial seseorang. Semakin tinggi ilmunya seseorang, maka tingkat menghargai seseorang akan semakin rendah. Berbeda dengan ukuran kekayaan, semakin seseorang kaya, maka circle pertemanan atau stratifikasi sosial kekayaanlah yang akan menjadi tolak ukur dalam pertemanan. Begitu juga dengan ukuran kekuasaan, circle pertemanan kekuasaan atau circle stratifikasi ukuran kekuasaan akan selalu bertimbal balik bahwa orang-orang yang memiliki kekuasaan tinggi akan berada pada circle pertemanan yang memiliki kekuasaan. Begitu juga dengan ukuran kehormatan. Biasanya ada jeda ataupun ada batasan antara orang yang memiliki kehormatan dengan orang yang tidak memiliki kehormatan atau orang biasa. Dan yang keempat tadi, ukuran ilmu pengetahuan. Menurut saya, ukuran ilmu pengetahuan adalah di mana orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi merangkul orang-orang yang notabene tidak memiliki apapun, tidak memandang apapun. Sekian dari video analisis stratifikasi sosial dari saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial itu tidak melulu
membedakan suatu golongan, suatu kasta dalam circle kehidupan sosial. Ada tolak ukur, memang ada tolak ukur antara kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan. Tetapi kita tidak melihat tolak ukur stratifikasi sosial untuk ukuran ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.